Namun dari pengakuan dari tersangka memang ada perselisihan ataupun cekcok korban sama pelaku ini adalah suami istri. Jadi kami akan melakukan Kejadian memilukan terjadi di Jalan Lebak Murni, Kompleks Karya Mandiri 5 Blok A10 RT 022009, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Palembang, pada Rabu 21 Januari, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Sri Wahyu Ningsih, 38 tahun, diduga tewas akibat kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Dari informasi yang dihimpun, pelaku sempat menghubungi sang mertua dan mengarang cerita soal korban yang hendak mengakhiri hidup. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Somsel, yakni rekan Rahmat Kurniawan. Baik rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi pembunuhan tragis yang dilakukan suami terhadap istri di Palembang ini terjadi dan apa dugaan penyebab korban meninggal dunia? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan bahwa memang terjadi tindak penganiayaan yang berujung meninggalnya seorang ibu rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri di Perumahan Karya Mandiri 5 di Kecamatan Sako, Palembang. Untuk kronologis kejadian yang kami terima dari tetangga korban dan juga dari kepolisian, berawal dari ketika adanya orang tua dari pelaku ataupun mertua dari korban yang datang ke rumah, lalu mendatangi ke rumah ketua RT dan bersama salah seorang warga untuk memeriksa kondisi rumah korban ataupun korban. Karena berdasarkan cerita yang didapat dari orang tua pelaku, bahwasannya ia sudah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban istrinya meninggal dunia. Untuk memastikan hal itu, orang tua korban bersama ketua RT setempat dan juga salah seorang warga membuka pintu dan melihat korban yang bernama Sri Wahyu Ningsih ini sudah terkapar dan tidak bernyawa dengan posisi terlentang dan tubuh dan wajahnya tertutup oleh spray. Dan setelah itu pihak kepolisian mendapatkan laporan lalu melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dan ditemukan juga tidak ditemukannya ada pun apapun yang kejanggalan yang terdapat pada tubuh korban. Pada saat ditemukan pertama kali tidak ada luka sama sekali. Lalu kemudian setelah dibawa dari rumah korban langsung dibawa menuju ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mengetahui hasil identifikasi penyebab meninggalnya korban. Dan berdasarkan kalau dari keterangan dari data kronologis dari pihak kepolisian, waktu itu pelaku dengan korban terlibat cekcok sehingga sekitar pukul 10 pagi terlibat cekcok hebat dan berujunglah dari pengakuan pelaku terjadinya penganiayaan berupa mencekik leher istrinya sehingga meninggal dunia. Dan setelah itu pelaku menghubungi orang tuanya untuk menceritakan apa yang terjadi, seperti itu kronologis awalnya, Arif. Rekan Rapat, bisa dijelaskan apakah pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian? Ya, setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi dan mengamankan si pelaku ataupun suaminya yang bernama Rangga ini di Polsek Sako. Saat ini sementara diamankan. Dan dari cerita yang didapat dari pihak kepolisian dan juga tetangga korban di sekitar lokasi, bahwasannya memang pasangan suami istri ini belakangan ini sering terlibat cekcok yang sering terdengar oleh tetangga. Dan berdasarkan dari keterangan pelaku juga ia mengakui kalau telah mencekik istrinya sendiri, seperti itu. Apa motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan ini, rekan Rahmat? Ya, berdasarkan keterangan dari pelaku yang didapat oleh pihak kepolisian, motif dari pelaku ada keterkaitannya dengan ekonomi, di mana menurut Kapolsek Sako, pelaku ini bercerita kalau dia sudah tidak bekerja belakangan ini dan akhirnya menjadi cekcok di rumah tangga korban, sehingga pada saat kejadian terjadi kembali cekcok dan akhirnya berujung pada penganiayaan yang berakhir korban meninggal dunia, seperti itu. Terakhir, rekan, apa hukuman yang diberikan pihak kepolisian terhadap pelaku atas tindakannya tersebut? Ya, memang untuk sementara ini pelaku bernama Rangga
ancam pasal penganiayaan berat berujung pada kematian korban dan juga pasal undang-undang tentang KDRT. Nah, dan selanjutnya ini kasus tersebut akan dilimpahkan ke unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang. Gitu. Rekan Rahmat, pada saat diamankan, apakah pelaku ini sempat melakukan perlawanan? Oh tidak. Pelaku justru kooperatif dan saat diamankan di Polsek juga kooperatif dan tidak melakukan perlawanan pada polisian begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Kurniawan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Umurnya lebih kurang 33 tahun. Kami menghubungi dari tim forensik Polrestabes Palembang dan hasil olah TKP bahwa dari kaset mata tidak ada ditemukan kejanggalan dari peristiwa tersebut. Namun dari pengakuan dari tersangka memang ada perselisihan ataupun cekcok korban sama pelaku ini adalah suami istri. Jadi kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk proses dari kejadian ini. Tapi indikasinya dibunuh oleh sang suami begitu? Dari keterangan dari tersangka yaitu suami sendiri, memang sebelumnya sering terjadi cekcok antar keluarga dan suaminya diduga melakukan dia sendiri penganiayaan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Seperti apa? Gimana? Pembunuhannya seperti apa? Kita belum tahu pasti untuk secara dia melakukan pembunuhan, namun diduga dia mati karena nanti pemeriksaan dari kita tunggu dari dokter forensik. Berarti luka tidak ditemukan sama sekali. Untuk luka secara kasat mata tidak ditemukan terhadap korban. Untuk suaminya sendiri sekarang Untuk suaminya diamankan di Polsek Saksako. Ya. Bisa. Ini. Nah, masuk. Pala putar-putar. Penyelidikan lebih lanjut untuk proses dari kejadian ini. Tapi indikasinya dibunuh oleh sang suami begitu? Dari keterangan dari tersangka yaitu suami sendiri, memang sebelumnya sering terjadi cekcok antar keluarga dan Kapolsek Sako Kompol Makmun Nartawinata mengungkapkan motif pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istri di Kelurahan Kecamatan Sako, Palembang pada Rabu 21 Januari 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pengakuan pelaku, faktor ekonomi dan status pengangguran diduga kuat menjadi pemicu aksi penganiayaan maut tersebut. Dalam penyidikan terbaru pada Rabu 21 Januari, pelaku mengaku sempat mencekik korban saat terlibat cekcok sebelum akhirnya korban bernama Sri Wahyuningsih 38 tahun tewas. Makmun menjelaskan jika kasus ini selanjutnya akan dilimpahkan ke unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang. Sementara ini polisi menerapkan pasal 468 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan berat dan KUHP nomor 1 tahun 2022 atau pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KDRT. Sebagai informasi untuk menutupi perbuatan kejinya, pelaku sempat mengarang cerita ke mertua soal kematian sang istri. Saat itu pelaku menuding korban berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Keluarga pun sontak langsung mendatangi rumah korban
dan menemukan Sri sudah berada dalam kondisi mengenaskan dengan posisi terlentang, wajah tertutup spray. Dari informasi tak ditemukan adanya darah di tubuh mayat karena sang suami mengakui jika korban dibunuh dengan cara dicekik. Umurnya lebih kurang 33 tahun. Kami menghubungi dari tim forensik Polrestabes Palembang dan hasil olah TKP bahwa dari kasat mata tidak ada ditemukan yang kejanggalan dari peristiwa tersebut. Namun dari pengakuan dari tersangka memang ada perselisihan ataupun cekcok korban sama pelaku ini adalah suami istri. Jadi kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk proses dari kejadian ini. Tapi indikasinya dibunuh oleh sang suami begitu. Dari keterangan dari tersangka yaitu suaminya sendiri, memang sebelumnya sering terjadi cekcok antar keluarga dan suaminya diduga melakukan dia sendiri penganiayaan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Seperti apa? Gimana? Pembunuhannya seperti apa? Kita belum tahu pasti untuk secara dia melakukan pembunuhan, namun diduga dia mati karena nanti pemeriksaan dari kita tunggu dari dokter forensik. Berarti luka tidak ditemukan sama sekali. Untuk luka secara kasat mata tidak ditemukan terhadap korban. Untuk suaminya sendiri sekarang Untuk suaminya diamankan di Polsek Saksako. Ya. Ini. Masuk. Pala putar-putar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.